Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Zakia. Bagi kalian yang baru, hai, kenalin nama aku Kia. Banyak topik random yang pengen aku bahas, review buku, topik random, deep talk, sekedar sharing conversation aja di sini, terus vlog dan lain sebagainya. Dan kali ini aku mau bahas tentang buku ini, yaitu 100 cara bahagia bagi kamu yang sibuk, 100 cara bahagia bagi kita di era sekarang. Dan menurut aku isi buku ini tetap relatable sampai sekarang, dan aku pengen baca sekaligus share juga ke kalian tentang materi apa yang aku bacain sekarang. Kita sama-sama belajar sekaligus membaca gitu topik tentang buku ini. Oke, yang pertama itu kita akan belajar tentang keping 1, yaitu 20 cara untuk membentuk kebiasaan bahagia. Nah, kita itu kan diajarkan bahwa kebahagiaan itu adalah kondisi ketika hal-hal baik datang menghampiri kita. Kita semua tahu cara mengenalinya, tetapi sayangnya kita itu lupa untuk melengkapi diri kita dengan perasaan gembira dan bukan hanya menunggu perasaan-perasaan itu datang menghampiri kita. Kita itu nggak tahu caranya gimana mempertahankan kebahagiaan itu, dan kita tuh nggak diajarkan gimana caranya menjemput atau membentuk kebahagiaan itu. Hal di psikologi positif, kita itu ada ilmu untuk melakukan pendekatan proaktif demi menciptakan kebahagiaan daripada hanya menunggu kebahagiaan tersebut datang kepada diri kita. Itulah mengapa kita harus membentuk kebiasaan bahagia kita. Oke, jadi gimana sih cara kita itu membentuk kebiasaan bahagia kita? Yang pertama, kita bisa dengan memaknai kembali arti kebahagiaan itu sendiri. Sejak kecil, kita itu memahami kebahagiaan itu seperti apa adanya. Ada emosi bahagia dan ada emosi sedih. Yang pertama kita kenal dan pertama kali kita ungkapkan dalam hidup kita. Namun, banyak dari kita ini yang tidak mengubah definisi hitam putih ini seiring dengan kehidupan dan intelektual kita tumbuh yang menjadi semakin kompleks. Jadi anggapannya tuh kamu cuma dua emosi, yaitu bahagia atau sedih. Tapi dengan seiringnya bertumbuh dewasa, dengan semua perubahan teknologi dan kondisi yang ada, dan kehidupan kamu yang semakin kompleks, kamu itu tetap belum bisa mengupgrade diri kamu kalau ada emosi-emosi lainnya. Padahal, semakin terbatas definisi kamu tentang kebahagiaan, maka akan semakin sulit bagi kamu untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut. Nah, kebahagiaan itu perlu kamu maknai kembali. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang hanya datang menghampiri, dan kebahagiaan itu bukan suatu hal yang baik aja gitu. Bukan sesuatu yang selalu ada dalam hidup kamu, bukan sesuatu yang baik aja dalam hidup kamu, tapi emang ada beberapa hal kompleks dalam hidup ini, contohnya kebahagiaan-kebahagiaan yang perlu kamu maknai kembali definisinya dalam diri kamu. Saran aku, ketika kamu ingin mencapai kembali ke titik kebahagiaan kamu, yang pertama itu kamu harus maknai dulu kebahagiaan kamu itu seperti apa. Nah, di buku ini aku ada nulis juga challenge tentang hal-hal apa aja sih yang membahagiakan dalam hidup aku, dan ketika aku mencapai hal-hal ini, hal-hal kecil ini, aku tuh merasa cukup bahagia gitu. Awalnya tuh kebahagiaan aku tuh cuma hitam putih. Kebahagiaan aku tuh ketika tentang aku mendapatkan ranking di kelas, ketika aku juara umum di sekolah, itu dan sebagainya. Tapi nggak flat itu. Kebahagiaan sekarang yang udah aku definisikan kembali, udah aku maknai kembali ketika sekedar aku makan makanan yang enak, ketika sekedar aku itu nggak sakit, ketika sekedar aku bisa meluangkan waktu untuk diriku sendiri. Itu adalah kebahagiaan yang menyenangkan bagiku, yang buat hatiku tuh merasa senang dan bahagia akan hal itu. Jadi kebahagiaan itu tuh mencakup tentang sejumlah emosi positif dalam diri, dan pada akhirnya pun setiap orang itu punya definisi makna kebahagiaan mereka yang beda-beda. Kebahagiaan itu sifatnya sangat subjektif. Ada orang yang menganggap kebahagiaan itu sebagai suatu hal yang membangkitkan energinya, membangkitkan semangatnya, tapi ada juga yang menganggap bahwa kebahagiaan itu adalah seperti ketenangan, kepuasan, dan kedamaian. Nah, idealnya kita bisa mencoba dua emosi itu. Ketika kamu mendapatkan kebahagiaan, gimana sih respon kamu? Kebahagiaan kamu itu menurut kamu bagaimana? Tetapi, sangat mungkin orang untuk tergolong seperti extrovert itu mereka lebih menyukai kebahagiaan yang akan berdaya bangkit tinggi, tapi ada juga orang-orang introvert yang akan lebih mencari bentuk-bentuk kebahagiaan yang berdaya bangkit rendah, seperti kedamaian, ketenangan tadi. Nah, pahamilah bahwa hal yang membuat kamu bahagia berbeda dari hal yang membuat orang lain bahagia. Jadi, hal yang membahagiakan menurutmu belum tentu membahagiakan bagi orang lain, dan hal yang menurut orang lain bahagia, tapi belum tentu menurutmu itu membahagiakan. Jadi, kita itu punya definisi dan makna kebahagiaan itu beda-beda. Nah, di buku ini dijelaskan, kamu bisa ambil pulpen atau secari kertas gitu. Kemudian kamu bisa tulis sebanyak mungkin emosi-emosi positif yang kamu tahu gitu. Hal-hal yang bikin kamu senang, hal-hal yang membahagiakan bagi kamu. Yang udah aku lakuin yaitu my happiness list.
Aku kayak saat aku bisa traveling ke tempat-tempat baru, itu tuh adalah suatu hal yang membanggakan bagiku. Terus saat aku bisa makan makanan yang baru dan enak. Terus ketika aku mendapatkan suasana baru, kondisi baru, dan aku merasa nyaman dan bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Terus petualangan yang seru dan asik ketika aku bisa berpetualang ke tempat baru, mencoba hal baru, ketemu orang-orang baru, bersosialisasi dengan orang-orang baru. Itu tuh menurut aku adalah satu hal yang membahagiakan bagi diriku. Dan yang kelima itu ketika aku bisa beli apapun sepuasku. Yang keenam saat aku bisa mencurahkan semua pikiranku dan aku bisa diskusi seru. Terus ketika aku bisa menemukan orang yang diajak ngomong tuh enak gitu, sefrekuensi, bisa diajak diskusi dengan topik-topik yang aku suka, bisa saling diskusi di sana dengan topik-topik yang mungkin dia juga suka dan aku relatable dan nyambung dengan pembicaraan dia. Saat aku bisa nonton drakor dan tidur sepuasnya sesukaku, saat aku bisa mencoba semua hal baru, unik, seru dan gembira di sini, saat aku bisa foto dan main sepuasnya dengan keluarga, dengan teman dan orang-orang yang aku sayangi, dan saat aku bisa glow up bareng-bareng temanku dan bersama gitu. Itu adalah hal-hal yang membuatku bahagia. Dan aku nggak tahu ini nulisnya kapan, gak ada tanggalnya soalnya, tapi benar ini sampai sekarang masih terus hal-hal yang membuatku bahagia gitu. Nah, kamu bisa juga coba untuk hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia ini dengan menuliskan hal-hal positif atau emosi positif apa sih yang bisa bikin kamu itu bahagia. Buku ini juga dijelaskan bahwa kita itu nggak yakin ada orang yang 100% bahagia di dunia ini. Dan kita juga nggak bisa pastiin bahwa 100% dalam kehidupan kita ini tentang hal-hal kebahagiaan aja. Enggak. Pasti ada jatuh bangunnya, pasti ada rasa sakitnya, ada rasa pahitnya, pasti ada emosi-emosi yang negatif yang kita sebut seperti depresi, kemarahan, kesedihan, kecemasan, dan juga stres. Tapi memang hidup ini perlu hal-hal seperti itu. Ada manis, ada pahit, ada jahat, ada baik, ada enak, ada enggak gitu. Supaya hidup kita itu nggak sekedar hitam putih, tapi random, nggak flat gitu, warna-warni. Hidup kita itu kompleks gitu. Nah, kita bisa merasakan kebahagiaan ketika ada energi-energi negatif ini juga. Itulah mengapa ketika kamu mengalami suatu hal-hal yang buruk atau hal-hal yang gak enak, kamu perlu memaknai lagi kembali arti kebahagiaan kamu. Nah, kamu bisa memperluas definisi tentang kebahagiaan kamu itu seperti apa sih. Kebahagiaan itu bukan tentang kamu dapatin apa yang kamu mau, tapi kebahagiaan itu tentang gimana caranya kamu mensyukuri apa yang kamu punya sekarang. Itulah sebabnya ketika kamu ingin mendapatkan kebiasaan bahagia, kamu perlu memaknai kembali arti kebahagiaan versi kamu sendiri. Oke, kebiasaan yang selanjutnya itu yang bisa membentuk kebiasaan kebahagiaan kita adalah poin kedua, itu jangan membatasi potensi kamu. Kebiasaan dari kita adalah ketika kita ingin bahagia, kita itu selalu membatasi potensi diri kita. Kita itu nggak mencoba hal-hal baru, sehingga kita itu nggak punya semangat dalam hidup. Berapa banyak yang bisa kita capai jika kita tidak tahu batasannya. Terus potensi yang kita miliki itu seringkali terhambat oleh batasan-batasan yang kita ciptakan bahkan sendiri. Dan itulah, dengan mengenali batasan-batasan tersebut adalah langkah awal agar kita bisa menaklukkannya. Misalnya nih, ketika kamu gak bersemangat untuk bersekolah, atau misalnya kamu gak semangat untuk ngerjain tugas, mungkin ini saatnya kamu untuk membangun lebih banyak tanggung jawab dalam diri kamu. Mungkin kamu bisa menulis waktu puisi di waktu senggang kamu bisa main gitar di waktu senggang kamu, mungkin saatnya kamu mengikuti sebuah lomba, atau membawanya di klub diskusi misalnya, atau apapun gitu. Misalnya kamu bisa ikut klub debat, ekstrakurikuler ini, sehingga kamu bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang seharusnya tuh bisa kamu coba. Dengan mungkin dengan kamu mencoba potensi baru itu, kamu akan menemukan kebahagiaan kamu. Ya mungkin awalnya kebahagiaan kamu itu cuma di stuck potensi-potensi ini aja, tapi dengan kamu gak membatasi potensi diri kamu, dengan kamu mencoba hal-hal baru, kamu itu akan menemukan definisi kebahagiaan kamu lain. Misalnya kebahagiaan kamu hanya ketika kamu bisa memasak, oke, itu memang kebahagiaan kamu, tapi ketika kamu gak masak, kamu gak bahagia lagi gitu. Nah, itulah kenapa kamu itu jangan membatasi potensi kamu. Ternyata kamu juga bisa bahagia loh ketika kamu lari olahraga pagi gitu. Nah, ternyata emosi bahagia kamu itu juga timbul loh ketika kamu main gitar dan nyanyi. Kamu bisa bahagia loh ketika kamu menuliskan perasaan kamu dan belajar untuk menulis itu. Jangan batasi potensi dalam diri kamu. Cobalah untuk bekerja di luar jangkauan kenyamanan kamu, dan suatu hari nanti mungkin kamu akan menemukan hal-hal baru yang bahkan kamu gak terpikirkan kamu udah dapatkan itu. Note-nya adalah jangan overthinking dulu, jangan membatasi diri langsung dulu. Lakukan dulu apa yang pengen kamu lakukan dan lihat hasilnya. Betapa luar biasanya kamu, betapa luar biasanya potensimu. Kebahagiaan kamu tuh ternyata datang dari potensi-potensi yang bahkan nggak kamu terduga. So ya, itu dia keping 1, materi 1 tentang gimana sih cara kita membentuk kebiasaan bahagia, yaitu dengan memaknai kembali arti kebahagiaanmu sendiri. Selanjutnya kita akan bahas topik-topik lainnya, so stay tuned. Bye.